Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis yang meriwayatkan bagaimana cara berjalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada 3 hadis yang menceritakan bagaimana baginda Nabi kalau berjalan. Kenapa penting berjalan itu menjadi bagian dari yang diteliti oleh para sahabat-sahabat agungnya baginda Nabi. Karena Bapak Ibu sekalian, cara jalannya orang itu menentukan kualitas dan kadar derajat seseorang. Jadi kalau orang berjalannya seperti itu, maka sesungguhnya dia punya kapasitas jiwa seperti itu. Karena berjalan itu merupakan bagian body language, ya. Body language itu bahasa tubuh orang. Maka di beberapa bandara, orang yang ditugaskan untuk meneliti ini orang berbahaya atau tidak, mereka salah satunya diajari bagaimana membaca body language-nya penumpang-penumpang yang berjalan. Jadi jalannya maling itu nggak sama jalannya ustadz gitu ya. Jalannya wanita nakal tuh nggak sama jalannya ibu-ibu pengajian, kira-kira begitulah. Nah, baginda Nabi mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sesungguhnya beliau berjalan. Ini pelajarannya secara fi'liyah. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id akhbarana ibnu Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, ma tidaklah ra'aitu, aku melihat syai'an, sesuatu, ahsana, yang lebih bagus, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cara berjalan beliau sangatlah anggun, tetapi nggak gemulai. Buat seperti peragawan sama peragawati itu hukumnya makruh, bahkan bisa jadi haram. Mau jalan ke masjid jalannya kayak peragawan, nah itu haram. Karena itu jalan yang dibuat-buat. Bagaimana keanggunan baginda Nabi? Ka'anna syamsa, seakan-akan matahari itu tajri, berjalan, fi wajhihi, di wajahnya baginda Nabi. Wa ma ra'aitu ahadan, dan tidaklah saya melihat seseorang, asra'a fi misyatihi, yang lebih cepat dari cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jalan itu cepat baginda. Ka'annamal ardu, ini perumpamaannya, seakan-akan dunia ini tutswalahu, dilipat untuk baginda Nabi. Jadi kalau jalan itu kayak ilmu melipat bumi gitu. Ada istilah ilmu melipat bumi ya. Mungkin bapak-bapak ada yang punya amalan ilmu melipat bumi gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau berjalan seakan-akan dunia ini dilipat untuk beliau. Inna, sesungguhnya kami,
lanujhidu anfusana, sungguh menyusahkan, memayahkan jiwa kami. Wa innahu la ghairu muqtarisin, padahal baginda Nabi itu kalau berjalan ya biasa aja, kayak tidak berlari, kayak tidak ingin cepat. Tapi kami ini udah berusaha mengejar baginda Nabi, sudah capek-capek jalan di sampingnya beliau, tapi kalau beliau berjalan kayaknya biasa aja. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita itu sebenarnya ketika berjalan harus memiliki tempo yang lebih cepat. Kalau ada survei Bapak Ibu, siapa manusia paling lambat berjalan di dunia ini? Paling lambat, paling males jalan itu adalah masyarakat Indonesia saat ini. Kalau disurvei loh ya, jadi manusia paling lambat, paling males jalan kaki itu adalah warga Konoha ini. Jalannya males, kalau jalan polan kan. Maka kata Syekh saya Hasan itu, saya udah keliling dunia, saya tidak pernah menemukan manusia yang jalannya kayak kamu orang Indonesia ini, polan dan males untuk bergerak. Di kampus-kampus luar negeri, saya pernah ke Malaysia di UTI. Kampusnya besar, tapi kendaraan jarang yang masuk. Kenapa? Mahasiswa, dosen jalan kaki. Termasuk orang Jepang yang memproduksi motor-motor itu, mereka lebih senang jalan kaki ketimbang naik Honda, Yamaha, Kawasaki. Nah kalau kita kadang-kadang masjid jaraknya 100 meter naik motor. Jamaah Masjid Al-Huda gitu nih. Ini bisa disuruh ini jalan kaki berapa ya? Maka syaratnya orang mendapatkan pahala, dihapus pahalanya selama setahun, dan dosa-dosanya itu dihitung langkah kakinya itu untuk menghapus dosa-dosanya, itu adalah perilaku orang yang berangkat sholat Jumat berjalan kaki. Ini syaratnya, orang mau dihapus pahalanya ketika sholat Jumat, itu syaratnya itu adalah jalan kaki. Makanya dengan khusus hari Jumat, kalau pas subuh nggak apa-apa lah sekarang ini ya, naik sepeda motor, naik mobil, mungkin rumahnya jauh 5 kilo dari sini, nggak apa-apa. Tapi khusus sholat Jumat usahakan berjalan kaki. Hadisnya sahih. Kalau bisa berjalan kaki itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Ya sekali-kali lah kita menunjukkan usaha untuk ibadah, berpayah-payah. Baginda Nabi ketika beliau melaksanakan ibadah haji, dia berjalan kaki. Maka beberapa golongan orang-orang Nigeria dan Afrika ketika haji mereka berjalan kaki. Dari mana? Dari Nigeria. Dari Nigeria jalan kaki. PP itu 3 tahun. Jadi setahun setengah berangkat, setahun setengah pulang. Di 1 bulannya pas haji. Yaitu ya kalau itu ya jangan ditiru gitu, jangan nanti jalan kaki juga. Padahal jamaah haji umur 67 ya sampai pujon udah nambah gitu. Jalan kaki itu penting sekali. Nah Kanjeng Nabi kalau jalan itu cepat. Dan memang kalau kita olahraga jalan kaki itu kalau jalan biasa apa membakar kalori?
Ini ada dokter dia. Walaupun beliau dokter THT. Jadi kalau kita jogging itu membawa efek yang maksimal untuk kesehatan kita kalau kita lakukan dengan cepat, tidak lari, tapi juga nggak jalan santai gitu. Kalau itu malah efeknya sangat rendah sekali, tapi dicepatkan. Karena memang kita ini terutama yang sudah 40 tahun ke atas, yang berat badannya oversize, memang tidak disarankan untuk berlari. Nah, karena kasihan dengkulnya. Itu yang pertama. Kalau jalan cepat, artinya cepat itu jangan seperti standarnya orang-orang. Yang kedua, baginda Nabi itu menunjukkan kapasitas beliau sebagai orang yang punya kesehatan yang prima sekali. Bayangkan, para sahabat itu kalau berjalan di samping beliau dan ngikutin langkah beliau itu pasti ngos-ngosan. Tapi Kanjeng Nabi biasa saja, karena kapasitasnya mungkin bagus. Nah, pemimpin yang bagus itu pemimpin yang jalannya cepat. Kalau jalannya pelan, melambai, waduh, itu mesti senengannya nyuruh orang lain cepat, padahal yang lelet dia. Nyuruh orang lain berhemat, keluarganya enggak. Nyuruh orang, macam-macam. Nah, jalan itu menunjukkan komitmen. Bagaimana dia memimpin masyarakatnya dengan kesungguhan dan ketulusan yang luar biasa. Jalan kaki saja itu betul-betul penting. Maka baginda Nabi itu kalau ada sahabat jalannya pelan-pelan, nyantai, itu oleh baginda Nabi ditegur, asri' fi masyika, lebih cepatlah kalau jalan itu. Yang tidak boleh itu berlari atau menunjukkan terburu-buru, itu tidak bagus. Yang sampai membuat kerja jantung jadi ngos-ngosan, nah itu nggak boleh, terutama ketika kita akan sholat. Kenapa? Kalau kita lari-lari lalu kita takbiratul ihram, detak jantung kita masih belum stabil, terus disuruh khusyuk, apa bisa gitu? Khusyuk itu detak jantung harus standar. Kalau detak jantung lagi ngomong Allahu Akbar, ya nggak bisa, kita ngatur nafas saja kesulitan. Nah, itu oleh Kanjeng Nabi tidak boleh melakukan tadi itu terburu-buru meskipun mengejar sholat. Kenapa? Inna masyaka ila sholati sholat. Jalannya kamu menuju sholat itu sudah dianggap sholat. Maka jalannya kamu itu ya harus menunjukkan apa? Kekhusyuan, kekhuduan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya jalan, Al-Quran memotret ajaran Luqmanul Hakim yang diajarkan, yang beliau ajarkan untuk anaknya. Coba jangan baca surah Luqman. Ada wasiat dari seorang yang bijak kepada anaknya Luqman. Apa nasihatnya? Waqsid fi masyika waghdud min sautika. Ini pesen nggak main-main. Masa Nabi ngajarin atau Al-Quran kok ngajarin orang berjalan? Ya memang jalan itu penting kok. Waqsid fi masyika, pelan-pelanlah atau tegaskanlah dirimu fi masyika ketika engkau berjalan. Fi masyika dalam perjalanan. Maksudnya apa? Jangan ngebut, juga jangan terlalu lambat. Itu makna yang pertama. Makna yang selanjutnya,
Waqsid fi masyika itu kalau kamu berjalan, jalanlah seperti orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya. Artinya orang berjalan itu harus punya visi. Nggak boleh orang jalan ya jalan gitu aja. Maka orang yang berjalan sekedar berjalan, ini ngapunten, banyak orang berjalan tapi dia sesungguhnya tidak punya tujuan dalam perjalanan. Ini bisa disurvei nih, mahasiswa yang kuliah, dan ketika mereka berangkat kuliah, teman-teman serius ingin kuliah berapa orang? Siswa-siswi kita, anak-anak kita, ketika mereka berjalan berangkat ke sekolah, berapa persen di antara mereka yang ketika berangkat sekolah itu sudah ngerti? Saya mau sekolah hari ini berangkat 6:30, pelajaran-pelajaran hari ini saja. Saya akan memahami materi-materi ini. Ya bisa dihitung. Ada yang orang berjalan berangkat sekolah ya sudah berangkat gitu saja. Yang penting nggak di absen. Yang penting dapat uang saku sama orang tuanya. Ada orang yang berangkat kerja ya sekedar berangkat saja. Dia tidak punya tujuan. Waqsid fi masyika. Nah itu penting juga. Ada orang Bapak Ibu yang berjalan, ketika ditanya kamu mau kemana, ya tergantung kaki melangkah. Nah orang yang seperti ini boleh nggak mengqashar sholat? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia dianggap bukan safar. Jadi orang safar itu adalah orang yang berjalan untuk mencapai tujuannya. Itu namanya safar. Maka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang melintasi perjalanan. Jadi punya tujuan apa enggak melintasi perjalanan di dunia ini? Punya. Kita sedang melintas. Tujuan kita apa? Akhirat. Itu tujuan yang besar. Nah, secara umum begitu. Maka dalam kitab Kifayatul Akhyar, orang yang senangnya berjalan, pindah dari satu kuburan ke kuburan yang lain, nyari wangsit gitu. Orang seperti ini juga dianggap sebagai orang yang tidak berhak untuk menjamak dan mengqashar sholat. Kenapa? Ya dia pergi ke satu makam ke makam yang lain, ninggalin anak istrinya, itu tidak dianggap safar juga. Maka penting, saya itu anak-anak saya ketika saya antar ke pondok, saya tanya, kamu tuh mau apa nak ke pondok? Ayah ini nganter kamu, berpisah sama kamu. Jangan dikira kamu yang berat, lebih berat ayah gitu. Kalau kamu ayah antar ke pondok, paling kamu sedihnya seminggu. Tapi di sana kamu ketemu teman yang banyak, hilang sudah, lupa kamu sama ayah kamu. Tapi kalau ayah, anak ayah itu cuma kamu sama kakak kamu sama adik kamu. Ada yang hilang satu di rumah, ya terasa gitu. Nyari gantinya siapa gitu. Mau buat anak lagi, ya ibu kamu nggak mau gitu. Nah tentuin tujuan. Kalau kamu memang nggak mau mondok, nggak punya tujuan, ya nggak usah mondok. Kamu nemenin ayah di sini. Tapi kalau kamu mondok yang serius, apa yang ingin kamu cari gitu. Begitu juga ketika nganter sekolah, minimal ditanya pelajaran apa sih sekarang nak gitu. Ada fikih, ada ini fikih bapak apa ya gitu. Quran hadis sampai surah apa, nah, IPA-nya bahas tentang apa, bahasa Inggrisnya apa pembahasannya. Sekedar tanya doang, karena kita juga nggak paham pelajaran sekarang kan aneh-aneh gitu.
Tapi minimal biar anak-anak kita tahu mereka berjalan di dunia ini untuk apa. Nah nanti setelah itu tujuan visi besarnya kita tanya lagi. Kamu sekolah nanti punya ilmu, setelah itu dapat kerjaan, punya rezeki yang banyak, bikin rumah, punya mobil. Terus tujuannya mau kemana lagi? Gitu. Nah, nanti sekarang kan masih kecil-kecil, kalau ditanya kayak gitu nanti dia pusing gitu. Ya minimal kita tahu dan fahamkan kepada anak-anak kita perjalanan di dunia ini untuk apa dan bagaimana mereka berjalan, mereka harus mengerti. Nah nanti dihitung nih jamaah Masjid Al-Huda yang jalannya masih letoy itu oleh ketua takmir akan diberikan surat peringatan. Tolong jalannya sesuai standar. Yang asam urat itu karena dulu jalannya pelan. Kecuali memang ada uzur ya. Itu baginda Nabi mengajarkan seperti itu. Nah, dalam hadis yang lain, haddatsana Ali ibnu Hujrin wa ghairu wahidin, dan orang yang lebih dari satu menceritakan kepada saya. Qalu, mereka berkata, haddatsana Isa ibnu Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufra, budaknya Ghufra. Qala, dia berkata, Umar bin Abdullah ini, ahbaroni Ibrahim, menceritakan saya kepada Ibrahim, menceritakan saya Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, dari putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, jadi Ali bin Abi Thalib itu setelah ditinggal Fatimah, beliau menikah lagi, ya, punya beberapa anak. Tidak semuanya itu menjadi keturunannya baginda Nabi, meskipun putranya Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk syarif atau tidak? Tidak. Termasuk habib atau tidak? Tidak, karena jalurnya diambil dari Fatimah Az-Zahra. Maka ini lagi rame nasab ya. Ini ngikutin juga nggak jamaah ini? Balawi sama Sayyid itu. Kalau orang Syiah itu semua keturunan baginda Nabi, baik itu dari jalur bapak ataupun ibu, ya tetap dianggap keturunan Nabi. Itu orang Syiah. Kalau orang Balawi ini keras sekali. Ada perempuan syarifah nikah sama orang Dinoyo misalnya yang enggak keturunan Nabi, maka pernikahannya dianggap haram. Bahkan beberapa kalangan mereka tuh dianggap sebagai zina. Ya enggak, ya itu berlebihan itu. Tapi banyak kasus, beberapa pondok besar yang gusnya ingin menikah sama syarifah, tapi dilarang oleh habib-habib yang lain karena nanti dianggap itu akan memutus rantai silsilatul tahab, rantai emas keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bikin rame di situ. Itu dari mana itu ketentuan seperti itu? Nah, karena Sayyidina Ali itu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mensifati baginda Nabi, qala, beliau berkata, karena baginda Nabi itu idza masya, apabila berjalan, taqalla'a, maka beliau mengangkat kakinya. Jadi kakinya diangkat, enggak diseret. Jadi ketahuan ngangkat dan tidak itu gampang. Di jalan yang berdebu, ketika dia berjalan, debunya berterbangan apa enggak? Kalau kayak anak kecil jalannya nyeret itu kan mesti kan, jalan mau nyeret itu. Nah, Kanjeng Nabi jalan
diangkat kakinya beliau itu ka'annama yanhatu min sobabin, seakan-akan beliau turun dari ketinggian. Nah, orang kalau turun dari ketinggian kan harus diangkat. Kalau diseret dia nyelumup gitu. Nah, itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang beli sendal bolak-balik, beli lagi. Kenapa? Sendalnya tipis banget. Kenapa tipis? Jalannya diseret, di aspal lagi. Ya mesti trepes itu sendalnya. Nah, itu berarti harus dirubah. Cara perjalanannya tidak sesuai dengan yang baginda Nabi ajarkan. Diseret. Yang benar itu ya diangkat tok. Nah, gitu jalannya baginda Nabi. Haddatsana Sufyan ibn Waqi akhbarana Ubay Abi Anil Mas'udi an Utsman ibni Muslim ibnu Hurmuz an Nafi ibni Jubair an Nafi ibni Jubairin ibni Mut'imin an Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya taqaffa taqaffuan ka'annama yanhatu min sobabin. Karena Nabi, baginda Nabi, idza masya, apabila beliau berjalan, takaffa'a, beliau nunduk, takaffuan dengan betul-betul nunduk, ka'annama, seakan-akan yanhatu, beliau turun min sobabin, dari ketinggian. Yang tadi itu kakinya diangkat. Riwayat yang lain sama dari Sayyidina Ali, kalau berjalan beliau menunduk. Nah, menunduk itu ngeliatin apa? Ngeliatin jalan. Nah, kadang-kadang kita malah disalahkan, jalan kok nunduk, boleh duit lah gitu. Padahal jalan itu yang benar gitu. Kenapa? Untuk menjaga pandangan mata kita. Karena kalau kita berjalan, samping kanan kiri kita ini jelalatan. Kadang-kadang pandangan kita itu jatuh kepada orang yang sesungguhnya akan sungkan kalau kita pandang. Misalnya ada suami istri lagi duduk di depan rumah ngopi, ngeteh gitu. Kalau kita lihatin, mereka ngelihat juga gitu. Itu akan merusak suasana mereka. Jadi nggak perlu dilihat, kecuali kita ingin melihat baru salam, jalan lagi. Jadi tidak mencari objek pandangan, tetapi melontarkan pandangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nyari-nyari pandangan, nyari-nyari pandangan dan nyari-nyari pemandangan. Nah, ini yang repot. Nyari-nyari pemandangan itu menjadikan mata kita jelalatan. Semuanya di absen itu kan, dilihatin. Ini yang repot memang jalan. Di jalan di Malang ini. Sekarang ini kok semakin banyak cewek-cewek, mbak-mbak di Malang ini pakai celana pendek gitu kan. Oh, belum pernah lihat kayaknya dengan ini. Jadi fokus jalan. Nah, kadang-kadang saya tuh di depan itu naik motor. Wah, ini kok semakin terbuka gitu. Mungkin sudah nggak ngerasakan dingin seperti dulu. Ini manfaatnya dingin kayak dulu itu orang jadi nutup badannya. Sekarang ini semakin terbuka. 2009 saya ke Kota Malang, jarang saya melihat begitu. Ada perempuan malam-malam keluar pakai celana pendek. Sekarang, waduh, luar biasa ya. Ini subuh tadi kesini aja, berapa orang naik motor di depan itu yang dia pakai celana pendek. Nah, kalau kita tidak menundukkan pandangan kita, maka berapa banyak aurat-aurat yang kita pandang pada satu hari. Nah, ini penting, takaffuan. Yai Hamid Pasuruan, Allahumma fir lahu, itu memiliki pandangan basirah yang luar biasa.
Kiai Hamid itu pandangannya, basirohnya tajam sekali. Jadi ngelihat orang itu beliau sudah mengerti maksud dan tujuannya. Kadang-kadang tamunya belum ngomong, beliau sudah bicara. Jadi begini, padahal belum ngomong. Karena tajam sekali mata batin beliau itu. Salah satu hal yang membuat beliau itu memiliki basirah yang tinggi adalah kemampuan beliau untuk tidak melihat wanita yang bukan mahram. Wah, kalau sekarang ya sulit, apalagi kita ini ya susah. Ayah saya itu punya kebiasaan yang nggak bisa saya tiru. Ini seneng nunduk beliau itu. Bahkan ketika belajar dan mengajar di kelas, ayah saya itu ceritanya murid-murid putri beliau di pesantren itu. Ayah jenengan itu kalau ngajar nggak melihat siswinya, jadi lihat ke atas. Jadi baca kitab terus konerangkan ke atas. Jadi jarang mau melihat siswinya. Dalam hati saya, kok beda sama saya gitu. Saya kalau ngajar nih mahasiswi itu ya harus dilihat tai lalatnya ada berapa, kadang-kadang saya ngerti. Tapi kalau ayah jenengan katanya nggak begitu. Kalau ngajar itu nggak ngelihat siswinya. Jadi senang lihatnya ke atas kalau menerangkan. Nanti niat kitab lagi, setelah itu ke atas lagi. Oh, mungkin karena beliau itu termasuk orang yang sangat-sangat mengidolakan Yai Hamid Pasuruan. Jadi kita belajar berjalan sambil menunduk, fokus ke jalan. Saya ngeliat beberapa orang yang disunahkan nunduk itu. Kalau ini kan baginda Nabi tidak memberikan arahan verbal, beliau hanya mencontohkan saja. Kalau berjalan beliau itu nunduk, seakan-akan beliau turun dari ketinggian, fokus untuk melihat jalan yang turun di hadapan beliau. Sholat saja yang disunahkan melihat tempat sujud. Banyak kadang sholat itu melihat punggung temannya. Padahal di punggung itu ada tulisan Gerindra. Coblos 08 saya gitu, caleg. Waduh, ini sudah merusak suasana sholat kita. Nah, kita disunahkan untuk melihat ke bawah. Maka sekarang alhamdulillah beberapa sarung itu mereknya ditaruh di depan, tidak di belakang. Dulu kan BHS di belakang, gajah duduk. Wah, gajah duduk zaman dulu itu ingetnya ke sinten? Ke Asmuni almarhum. Karena Asmuni itu yang mengiklankan sarung gajah duduk. Bayangkan Allahu Akbar, gajah duduk Asmuni gitu. Sekarang di depan untuk apa? Untuk menjaga pandangan mata dan hati orang yang sholat di belakangnya. Nah, ini pelajaran dari bagaimana baginda Nabi berjalan. Yang pertama, cepat. Semakin cepat semakin baik. Artinya jangan ngikutin rata-rata teman kita berjalan. Yang kedua, beliau kalau berjalan itu kakinya diangkat, tidak diseret pelan-pelan gitu. Yang ketiga, kalau beliau berjalan dengan menundukkan pandangan mata. Tiga ini kalau kita lakukan, insya Allah membawa kebaikan. Jalannya lebih cepat, kesehatan badannya lebih baik. Jalannya menunduk, kesehatan mata dan hati semakin baik. Kecuali jenengan memang reserse atau intel, ya nggak apa-apa.
Tapi kan nggak intel. Di sini kan ada yang intel. Kacamata hitam. Oh betul. Elang hitam itu debt collector ya. Ya kita kan nggak ke situ. Jadi ngikutin sunnah Nabi ini sudah cocok. Babu maja'a fi taqanni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis yang menceritakan bagaimana kain penyekanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya baginda Nabi itu punya semacam sapu tangan kalau kita, atau handuk pada saat ini. Haddatsana Yusuf ibnu Isa akhbarana Waqi akhbarana Rabi ibnu Subi an Yazid ibni Aban an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ini pembantunya Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu yuksirul kinna'ah, beliau banyak memakai kina. Jadi kina itu semacam minyak rambut ya. Ka'anna saubahu, nah, yuksirul kina, beliau itu banyak menyeka minyak yang ada di kepala beliau itu. Ka'anna saubahu, seakan-akan pakaiannya baginda Nabi, saubu zayyatin, itu pakaiannya orang tukang minyak. Jadi baginda Nabi itu punya kebiasaan menyeka, karena beliau itu memakai semir rambut. Nah beliau itu untuk mencegah itu turun pewarnanya, beliau seka itu dengan semacam kain. Nah kita ini juga perlu juga, terutama orang-orang yang punya aktivitas yang tinggi. Nah kalau berkeringat, keringat itu sebenarnya diseka atau dibiarkan kering di tubuh kita? Padahal nggak ada penelitian tentang ini. Kulit kita itu sebenarnya ketika terkena air lebih baik dibasuh dengan anduk. Begitu juga keringat, itu akan menjaga kulit kita lebih baik. Hanya ada air yang makruh untuk diseka di mulut, di tubuh kita adalah air wudhu. Yang lainnya dikeringkan. Karena kalau kulit kita dibiarkan lembab lalu dia mengering dengan sendirinya, itu memudahkan terkena jamur. Nah hanya ada beberapa riwayat yang berbeda. Ada riwayat yang menceritakan baginda Nabi setelah berwudu beliau keringkan, tetapi hadis yang lain beliau itu tidak pernah membasuh wudu beliau. Nah ini ada dua riwayat. Cara mengumpulkan dua riwayat ini, dalam kondisi normal baginda Nabi tidak menyeka air wudu beliau. Bahkan kalau beliau berwudu, sisa air itu tidak beliau kipatkan ke kanan dan ke kiri, tapi beliau percikan ke bajunya. Bahkan kalau ada air wudu yang menetes di bibir, itu sunnahnya ditelan, jangan malah diludahin. Kecuali wudu kita itu bukan wudu nih, cuci muka. Kalau cuci muka kan mungkin habis keringetan, badannya cembong semuanya, cuci. Ya itu ya jangan ditelan, itu bakterinya banyak gitu. Tapi kalau wudu kita kan tidak punya hadas, tidak punya kotoran di tubuh kita. Maka kalau airnya jatuh ke mulut, sunnahnya diminum. Ataupun kalau kita mau seka, diseka saja, dipercikan ke mana? Ke pakaian. Nah itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah bekas air wudu itu luar biasa. Babu majaa fi jilsati Rasulillah, bab mengenai hadis yang datang bagaimana beliau duduk. Nah ini nanti jadi pelajaran kita. Haddatsana Abdu ibnu Humaid akhbarana
Affan ibnu Muslim hadatsana Abdullah ibnu Hasan an jaddataihi an Failata binti Mahromatin annaha, bahwasanya Qailah bintu Mahromah ini wanita non muslim kafir. Nah, beliau ingin masuk Islam. Ketika beliau ingin masuk Islam menghadap baginda Nabi, ro'at, beliau itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, sedang di dalam masjid. Wa huwa qa'idul fursa'a kurfaso. Wa huwa qa'idul kurfasoi, beliau sedang duduk kurfaso. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhassi'a, sedang khusyuk fil jilsati, di dalam duduknya beliau, uraitu, gemetar saya, gemeter minal faroki, karena takut. Jadi melihat sosok yang begitu agungnya ketika itu sedang duduk kurfaso. Duduk kurfaso itu seperti Abah tadi itu, tapi kakinya diangkat. Duduk kurfaso itu begini. Begini nih terkak. Ini duduk kurfaso. Sering begini. Kalau lagi di mana? Lagi di warung begitu. Kalau lagi di pantai nyantai itu duduk kurfaso namanya. Nah, baginda Nabi duduk begitu. Tapi ya nggak begitu terus. Ketika dilihat oleh Qutailah itu, beliau duduknya duduk kurfaso. Ada kalanya beliau dengan tangan, ada kalanya dengan ini diketin supaya lebih nyantai lagi, tidak capek tangan beliau. Nggak apa-apa duduk begitu. Yang tidak boleh itu duduk begini. Itu bertopang dagu itu tidak dianjurkan. Saya nggak tahu apa itu secara medis juga nggak bagus begini, memberikan beban pada salah satu anggota tubuh. Hadis yang lain, Anba'ana Sufyan an-Zuhri an Abad ibn Tamim an Amihi annahu, bahwasanya beliau itu ro'an Nabi, melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, dalam keadaan berbaring, fil masjid, di dalam masjid, wadi'an, beliau meletakkan ihdari jelaihi alal ukhra, meletakkan salah satu kakinya di atas kaki, jadi ditumpuk kakinya. Untuk apa? Menutup aurat. Jadi beliau itu sangat malu sekali. Baginda Nabi itu pernah suatu saat tersingkap betisnya saja, wajah beliau itu sudah memerah. Kenapa? Malu. Nah, kita nih anak-anak kemana-mana pakai celana pendek. Saya tuh kaget itu, beberapa jamaah saya di masjid Baitur Rahman itu, ya kalau lagi sholat khusyuk pakai sarung gitu. Tapi ketika di luar rumah terus jalan pakai motor, pakai celana pendek. Waduh, padahal itu sudah aurat. Di atas lutut kita ini aurat. Kadang-kadang laki-laki itu agak sembrono ketika berwudu, ngangkat sarung, dilipat sarungnya itu sampai di atas dengkul, padahal itu aurat. Itu kalau di Arab kita diteriakin aurat gitu. Tapi kalau di sini wong lanang ae kok gitu. Jadi aurat itu hubungan antara kita dengan Allah sesungguhnya. Maka menutup aurat itu tetap menjadi sesuatu yang kita harus jalankan meskipun sendirian di kamar. Jadi ada orang di kamar sendirian di rumah telanjang, dewean naik kok.
Enggak begitu. Aurat itu kita menutup sebisa mungkin sesuatu yang buruk dan adabnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun ya Allah tetap aja yang ngelihat kita gitu. Tetapi ini adab. Ini adab. Nah, wadian ihda rijlaihi alal ukhra ini dalam rangka menutup auratnya beliau gitu. Supaya ketutup, nggak ngangkang begini gitu kan, kelihatan nanti. Itu penting pelajaran bagi kita. Tetapi dalam situasi yang normal sesungguhnya terlentang dengan cara begini oleh baginda Nabi sendiri tidak dianjurkan. Jadi ada beberapa hal yang tidak beliau anjurkan, salah satunya ini kan memang untuk menutup aurat dan tidur menyelimuti seluruh tubuhnya. Nah itu juga oleh baginda Nabi tidak diperkenankan. Jadi tidur kerukupan, semuanya itu dikerukupin. Jadi itu nggak bagus juga nih, karena oksigen kita tidak lancar. Sampai segitunya loh baginda Nabi ngasih ajaran ke kita. Kalau selimutan dia jangan diselimutin kape awaknya sampai kepalanya diselimutin, tidak bagus. Yang terakhir an abihi an jaddihi an Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri qala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi ihtaba bi badanaihi. Kanjeng Nabi niku kalau duduk di masjid duduknya duduk ihtiba, ya seperti itu tadi itu dengan kurvaso itu beliau kalau duduk di masjid itu ihtaba bi badanaihi, beliau melakukan duduk yang tadi saya contohkan itu. Ini satu versi yang lain baginda Nabi kalau beliau duduk mutarabbi'an itu sila seperti. Bahkan beliau itu ada kalanya sholat dengan sila. Sholatnya bersila. Untuk apa sholatnya bersila? Biar lebih lama baca Qur'annya, walaupun ada pilihan. Lebih baik mana? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya harus berdiri loh, ya. Kalau sholat wajib berdiri itu rukun. Sholat sunnah itu bagusnya duduk sehingga bisa membaca ayat Al-Quran yang banyak, atau berdiri tapi baca Qurannya sedikit. Kira-kira jenengan pilih yang mana? Duduk baca Qurannya sedikit. Ulama berbeda pendapat. Ada yang ya lebih baik berdiri karena itu perintahnya Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian ketika sholat dalam bentuk ketundukan, qanitin. Ada yang mengatakan ya bagusan duduk untuk bisa membaca Al-Quran yang banyak, karena membaca Al-Quran lebih-lebih ketika sholat itu pahalanya luar biasa. Nah jenengan coba saja dua-duanya nih, biar pernah merasakan sholat sambil bersila. Tapi bacanya Al-Baqarah. Jangan sholat sunnah bersila bacanya inna a'tainakal kautsar. Yo nggak sumput sama terus ngapain lungguh gitu, walaupun sah-sah saja, bagus juga, lebih baik ketimbang nggak sholat sunnah gitu. Ini saya jarang lihat di sini, saya belum pernah lihat ada jamaah yang sholat sunnah sambil duduk. Di masjid mana yang saya ngeliat kok banyak yang sholat sunnah sambil duduk, karena memang sudah sepuh. Duduk seperti ini. Nah ini bersila gitu. Orang Jawa kan senangnya silo.
Sebenarnya Kanjeng Nabi ya duduknya sholat, di satu saat beliau sholat sambil duduk bersila. Sila itu, duduk bersila merupakan salah satu duduk yang disunangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduknya Nabi itu kurvaso, ya kan? Duduk iftiros, lalu duduk tawarruk, itu duduknya baginda, sama mutarobian, fatih. Memang enak duduk begitu gimana? Apalagi di pantai sambil makan jagung bakar, tuh enak. Nungguin orang bakar jagung bakar. Itu nikmat. Nah, itu bagian dari bagaimana baginda Nabi meletakkan tubuhnya dalam aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita oleh baginda Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk terus bisa nambahin kita ngikutin sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kecintaan kita itu betul-betul meresap di dalam sanubari kita, sehingga nanti kalau kita ketemu baginda Nabi kita sudah tidak heran lagi dan tidak kaget lagi. Kita tahu yang menyambut kita adalah baginda Nabi, dan baginda Nabi mengenali kita dengan sholawat-sholawat dan sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Hadanallah ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.